kenapa ya kok di umur 40 tahun ini saya kerap mulai mudah merasa lelah. Dan ada beberapa kali sesi di saat masa haid sebagai perempuan, saya ada merasakan tidak nyaman di payudara, seperti perasaan-perasaan kita masih anak gadis dulu. Nah, yang bikin saya curiga itu Bapak Ibu, saya itu merasakan ada benjolan sampai di ketiak pada masa haid itu, dan itu hilang timbul. Di kuartal 2 2018, itu saya semakin intens untuk berurut. Saya pikir saya ini ada sakit apa gitu ya, karena ada rasa nyeri itu di punggung belakang saya, sampai juga dia merambat ke lengan tangan kanan saya gitu. Saya pikir apa saya ini sakit jantung atau ada saraf terjepit kira-kira ya. Nah, saya sempat fisioterapi itu sampai ada 4 kali fisioterapi. Nah, tapi juga nggak ada perubahan, minum obat anti nyeri juga tidak mengurangi apa-apa gitu. Maka saya coba fokus berobat ke dokter bedah. Di situ kemudian saya melihat bahwa ada yang nggak benar ini dengan tubuh saya. Kenapa? Di Agustus 2018 itu saya coba periksa dan saya merasa ada benjolan di payudara kanan saya di atas, maaf kata di atas puting. Dan benjolan ini tidak bergerak. Saya udah mulai curiga, saya ini kan background-nya perawat juga dulu. Jadi saya coba cari tahu semuanya gitu kan, dan saya tahu kalau itu resikonya apa ya kalau ada benjolan tidak bergerak. Nah, saya konsultasi ke dokter bedah onkologi akhirnya, dan USG dan mamografi menyatakan saya kanker stadium 2. Singkatnya di 10 Januari 2019 itu saya menjalani operasi pengangkatan payudara kanan. Dan di bulan Februari saya menjalani kemoterapi per 3 minggu. Jadi ada 2 obatnya, yang satu ditanggung BPJS, yang satu lagi tidak. Nah, sampai 18 kali tahapan itu pakai Brexel, satu yang 6 kali tahapan, dan 18 kali tahapan itu pakai Herzemab. Akhirnya selesai di bulan Februari 2020. Nah, masuk di bulan Maret itu, setelah kemo yang kesekian, suami saya itu merasa melihat saya kok kasihan gitu ya. Saya itu payah, otot-otot saya sakit semua, badan saya lesu. Dan dia bilang, ya sudahlah kamu pakai aja for life. Saya bilang, aduh banyak pengeluaran kita. Karena obat yang 18 kali kemo itu tidak ditanggung BPJS. Masalahnya saya masih stadium 2. Itu hanya akan ditanggung BPJS kalau dia masuk ke stadium 4 atau metastase. Maka akan ada uang yang harus keluar cukup untuk mengobati saya gitu ya, kanker saya itu. Akhirnya karena suami nggak tahan, ya sudahlah nggak apa-apa, yang namanya duit itu bisa dicari, dia bilang. Akhirnya ya sudah saya ngalah. Saya ngalah dan saya juga sepertinya nggak percaya gitu kan. Karena bukan saya yang ngomong, tetapi orang di sekitar saya yang bicara. Karena biasanya kan itu kalau di kantor saya ada tangga. Saya naik tangga itu payah, Pak. Saya harus memegang kuat-kuat untuk melangkah satu-satu. Nah, setelah saya minum For Life, bahkan bos saya bilang gini, Ibu lebih seger, katanya kan. Ibu seperti orang nggak sakit. Ih, saya senang banget. Artinya, waduh, ini berarti karena Tuhan memperkenalkan saya sama For Life. Akhirnya di masa itu, singkat cerita saya selesai kemoterapi di bulan 2 2020, 18 kali kemoterapi, dan di bulan Agustus itu saya harus menjalani 25 kali radioterapi. Dokter bilang gini, kalau radioterapi itu di sebelah kanan dada saya, akan ada paru-paru di baliknya. Paru-paru itu punya peluang besar untuk terjadi fibrosis. Fibrosis itu artinya paru-paru kita seperti sepon, jadi bolong-bolong. Saya khawatir di sana. Saya khawatir bahwa, waduh, ini nanti kalau ada apa-apa sama saya gimana? Dan pada masa ini, di 2020 sudah masuk masa pandemi COVID. Nah, saat di bulan September, itu kebetulan di lingkungan kantor saya teman-teman pada demam ya. Dan kayaknya mungkin juga dari situ atau dari situasi yang lain saya kena juga. Suami saya akhirnya juga positif. Anak-anak saya juga kemudian positif. Tetapi karena yang masih intens minum For Life itu saya, dan saya cepat sekali pulih gitu ya. Saya cepat sekali pulih. Dan setelah kemudian produk itu datang lagi, saya minta semua keluarga saya juga minum. Memang sih ada keluhan seperti saya dan suami alami itu batuk ringan, nyeri tenggorokan, hilang penciuman. Tetapi
keluhan berat lainnya tidak signifikan. Nah, kami minum produk For Life itu TFA 3x1, TF plus 3x1, TF plus 2x2, maaf, dan vitamin itu 2x1 setiap orang. Untuk saya dan suami itu menambahkan pakai Renuvo, waktu itu sudah ada Renuvo ya. Nah, setelah selesai masa isolasi, katakan gitu ya, Renuvo saya minum 1x2 kapsul. Setelah selesai masa isolasi mandiri, kami tetap melanjutkan untuk minum 1x1 TFA dan 1x1 TF plus buat anak-anak. Kalau khusus buat saya, karena saya juga masih dalam tahapan dalam 5 tahun ini harus minum obat hormon, maka saya juga harus menjaga diri saya sehingga dosis saya lebih banyak dari yang lain. Nah, saat kontrol Ibu, Bapak, di bulan November, saya kontrol ke dokter onkologi bedah, saya dilakukan ronsen foto. Saya udah khawatir di situ nih, gimana ya Tuhan, gitu kan, doa aja lah dalam hati. Nah, ternyata hasil ronsen saya normal. Saya surprise banget. Terima kasih Tuhan, ini mungkin Tuhan juga memperkenalkan saya sama For Life sehingga hasil kesehatan saya juga baik gitu ya. Bahkan sekitar 2 minggu yang lalu saya MCU dari periodik MCU dari perusahaan, hasilnya juga dinyatakan bagus. Aduh, saya senang sekali. Terima kasih Tuhan. Nah, kesempatan saya sehat ini adalah saksi hidup bagi saya. Dan saya merasa penting untuk saya men-sharing bagi orang-orang di sekitar saya. Karena manfaatnya sudah saya rasakan. Jadi buat saya, buat kawan-kawan, buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu manfaat For Life dan bergabung di Facebook